Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti kajian bersama Ustadz kita pada pagi hari ini, Ustadz Ahmad Itkanul Imam Rantau, yang insya Allah beliau akan menyambung lagi mengenai Al-Hikam, kitab Al-Hikam, yaitu Petua-Petua Agung Sang Maha Guru Imam Athaillah, yang mana isinya luar biasa untuk mudah-mudahan bisa memperkuat iman kita dan memperbaiki amalan-amalan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan semua alat tulis, hati dan eh, sesuatunya yang mengganggu kita singkirkan insya Allah. Baik, insya Allah pagi hari ini hikmah ke-26 dan kalau selesai nanti bisa sambung ke hikmah ke-27. Baik, tafadhal Ustaz. Ya, baik Mas War. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap Bapak Ibu peserta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah Senin pagi ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat, walafiat, sehingga kita bisa terus istiqomah, terus berjalan untuk mendatangi dan menghampirinya, menggapai surga dan ampunannya. Dan mudah-mudahan perjalanan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. sampai akhirnya kita sampai pada tujuan kita mendapatkan maghfirah, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong dari umatnya yang kelak mendapat syafaatnya dan kita bisa masuk ke dalam surga di belakang barisannya dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai Amin. di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah kita pada kesempatan pagi ini akan membahas tema hikmah ke-26 dan 27 yang di dalam penjelasan Syekh Butinya ini ternyata dijadikan satu. Artinya hikmah ke-27 itu tidak diberikan banyak penjelasan oleh beliau dan bahkan ini menjadi penutup juz pertama dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah ini yang disyarah oleh Syekh Buti. Ini
Khotimah juz awal. Jadi kalau di eh, syarahnya Imam Syekh Buti itu ada 5 juz ya, atau 5 jilid bukunya. Nah ini kita insya Allah pagi ini akan menyelesaikan jilid pertama, yaitu sampai hikmah ke-27. Nah nanti hikmah ke-28 itu masuk ke jilid kedua. Jadi kalau di syarahnya Syekh Buti itu satu jilid ini, satu jilid pertama ini sampai hikmah ke 27 gitu ya. Jadi pagi ini insya Allah kita menghatamkan jilid pertama Syarah Hikam karya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi Masya Allah Bapak Ibu peserta kajian Husnul Khotimah Institute sudah menghafal 27 hikmah dari kitab Al-Hikam gitu ya. Dan saya rasa sudah di luar kepala semua ini. Ya, Di luar kepala. baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dari hikmah ke-26. Nah, nanti saya sampaikan dulu hikmah 26 dan 27 biar kita memahami korelasi eratnya, maka sehingga Syekh Buti menjadikan penjelasannya menjadi satu gitu ya. Hikmah ke-26, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fit dharaini amin. Al hikmatus sadiyah satu wal ishrun. Hikmah ke-26. Min alamatin najahi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Di antara tanda suksesnya di akhir ya, maka itu adalah kembalinya seseorang kepada Allah di permulaan. Jadi kalau mau sukses di akhir, maka harus kembali kepada Allah di awal. Itu hikmah ke-26. 27-nya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar permulaannya, maka akan bersinar pula ya penghabisannya. Ya. Jadi kan apa namanya memang sangat berkaitan ya. Tadi hikmah 26 di antara tanda suksesnya seseorang di akhir adalah dengan dia kembali kepada Allah di awal. Nah, hikmah 27, siapa yang permulaannya bersinar, maka akan bersinar pula penghabisannya. Nah, itu ya, jadi memang selalu seperti itu tradisi Allah atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama gini, di antara yang paling kita takuti itu kan al-khatimah, penghabisan, ujung ya. Jadi kita ini kan manusia sedang berjalan ya di atas jalan takdir kita. Ya. Apakah nanti di ujung ini di khatimah? Khatimah itu kan penghabisan atau garis finish lah ya. Saat kita nanti menghembuskan nafas terakhir. Nah ini kan bisa dengan diakhiri dengan baik ya. Dengan hasan atau dengan ya, dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah kan, dengan baik atau dengan buruk. Nah maka di antara ikhtiar manusia itu adalah tadi istiqomah ya, kemudian diiringi dengan doa agar menjadi husnul khotimah ya. Makanya kan di antara doa yang jangan sampai sekali diremehkan itu surat Ali Imran surat 3 ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ya. Sama kalau dari hadis ya muqallibal qulub itu ya. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik.
agar kita supaya ditutup oleh Allah usia kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Baik itu syarat mutlaknya apa? Ya dia bawa iman, ya. Dia bawa iman atau dalam keadaan ibadah. Kalau tidak baik ya berarti dia membawa kekufuran atau dalam keadaan maksiat, ya. Nah, makanya pesannya di Ali Imran juga surat 3 ayat 102 tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini kan syarat mutlak Bapak Ibu. Ya, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar ya. Bahkan apa namanya? eh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan eh, ada yang bilang ini adalah eh, ayah, ada yang bilang paman ya. Nabi Ibrahim itu punya ayah atau paman dalam beberapa pendapat para ulama. Itu bernama siapa? Azar. Ya, Azar ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya tidak beriman kepada Allah. Ya. Misalnya di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 74. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, memang abun gitu ya, li abihi abun dalam bahasa Arab arti dasarnya, arti asalnya adalah ayah. Tapi seringkali orang Arab menggunakan kata abun itu untuk paman gitu ya. Ya walhasil ini masih keluarganya Nabi Ibrahim lah ya. 50-50 lah. Separuh ulama mengatakan ini ayah, separuh ulama mengatakan paman. Karena yang mengatakan paman itu nanti soalnya bertabrakan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad kan mengatakan beliau dipilih dari garis keturunan yang intinya semuanya beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dari jalur keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Itu. Maka ada yang mengatakan ini paman. Atattakhidhu asnaman alihah. Pantaskah kau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim di dalam hadis Bukhari sampai di akhirat itu masih dalam tanda petik melobi Allah ya Bapak Ibu. Jadi Nabi Ibrahim ini masih melobi Allah agar memasukkan Azar ini ke surganya gitu ya. Nah, ini di hadis Bukhari hadis nomor 4769. Nah, di sini Nabi Ibrahim diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari ini nomor hadis 4769. Yalqa Ibrahimu abahu. Nah, di akhirat nanti Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan ayahnya atau pamannya sesuai perbedaan yang ada. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menyeru kepada Allah. Ya Rabb innaka wa'attani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, engkau kan sudah berjanji kepadaku untuk tidak mempermalukanku di akhirat. Untuk tidak menghinakan aku di akhirat. Di hari di mana dibangkitkan seluruh manusia. Artinya Nabi Ibrahim melobi ini kalau nanti ada keluargaku yang masuk neraka gitu ya. Nabi Ibrahim ada rasa malu gitu. Jadi Nabi Ibrahim melobi Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ayahnya ini atau pamannya ini. Nah, lihat jawaban Allah. Dengan tegas Allah bilang apa? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Jadi ketetapan dari Allah
keputusan dari Allah dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, maka itu sudah menjadi sebuah apa namanya sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sangat menginginkan nih supaya akhir hayat kita berakhir dengan baik. Bahkan ada hadis lagi nanti dalam Musnad Imam Ahmad dan imam-imam yang lain juga meriwayatkan Nabi bilang idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Apabila Allah menghendaki orang menjadi baik itu dalam arti akan ditempatkan di dalam surga dan rahmatnya Allah, asalahu. Allah akan membuat akhir hayatnya manis seperti madu. Ya. Sahabat tanya, wa ma'asaluhu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud manis seperti madu itu? Nabi jawab, yuwafiqahullahu li'amalin salihin thumma yaqbidu alaih. Thumma yaqbidu alaih. Atau kama qala Rasulullah SAW. Allah membuat akhir hayatnya manis seperti madu dengan cara Allah memberikannya taufik untuk mengerjakan amal soleh. Nah, di akhir hayatnya kemudian Allah cabut nyawa orang itu ya dalam keadaan dia melakukan amal soleh tersebut. Nah, kemudian yang harus difahami di akhir hayat ini amal solehnya nggak mesti persis dia sedang melakukan amal soleh terus meninggal, enggak ya. Ini bisa dilihat dari mungkin sepekan 2 pekan terakhir gitu. Paham ya? Indikatornya itu bisa diambil atau bisa disimpulkan dari sepekan 2 pekan terakhir sebelum hayatnya, sebelum akhir hayatnya. Oh ternyata dia sedang rajin-rajinnya ibadah, dia sedang semangat-semangatnya menghadiri kajian, menuntut ilmu. Nah itu juga bisa dianggap husnul khotimah. Walaupun misalnya meninggalnya sedang tidur, meninggalnya sedang di kamar mandi, sedang buang hajat, buang air, sedang mandi, gitu terpeleset dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti seperti yang kita sering lihat misalnya meninggal dalam keadaan sholat. Itu sudah pasti. Indikatornya jelas sekali. Tapi tidak mesti seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Bisa dilihat dari sepekan 2 pekan terakhir. Dia menutup akhir hayatnya itu sedang dalam kesenangan apa, sedang dalam kegiatan apa gitu ya. Seperti itu. Baik, ya mudah-mudahan Allah berikan juga kita akhir hayat yang manis seperti madu itu ya. Nah, maka kata Syekh Buti, orang yang kemudian berdoa agar mendapatkan husnul khotimah itu tidak ada salahnya. Gitu ya, misalnya di dalam surat Qaf, surat 30, surat 50, sorry. Surat Qaf di ayat 31 ya sampai kemudian 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surat 50, surat Qaf ayat 31 sampai ayat 33. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya atau tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dan datang dengan hati yang bertaubat, inilah yang kita harapkan ketika nanti kita meninggal dunia, kita dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, ada satu konsep yang mungkin jarang dibahas di banyak kajian ya. Gini,
kita itu kan takut terhadap khotimah kita, garis finish kita, penghabisan kita gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita lahir pun itu kan takdir sudah dicatat ya Bapak Ibu. Bahkan salah satu takdir yang sudah dicatat itu apakah kita masuk surga atau neraka gitu. Nah, itu sudah tercatat kita di dalam alam apa namanya? Di dalam apa namanya? Lauhul Mahfuz itu gitu ya. Jadi di dalam hadis misalnya, nah di sini nih ya, di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menyatakan mamin nafsin manfusatin, tidak ada satu nafas yang berhembus, artinya tidak ada satupun orang manusia illa kutibat lahu maq'adahu fil jannah wa maq'adahu minan nar. Kecuali tempatnya itu sudah dicatat apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Sudah dicatat nih. Sahabat itu agak sempat eh, berpikir dan kemudian bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sekaligus untuk mengklarifikasi gitu. Kalau memang kita sudah ditakdirkan gitu, surga atau neraka kita, afala nattakilu ilal amali, ya, afala nattakilu ila kitabina wa nada'ul amala ya Rasulullah. Apakah kita tidak sebaiknya pasrah saja kepada takdir kita dan kemudian kita apa namanya tidak usah beramal, tidak usah apa namanya beribadah, toh pada akhirnya kita semua sudah ditakdirkan tempat kita, apakah kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka gitu ya. Kenapa kita nggak pasrah saja ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sebentar hadisnya, hadis itu di Sahih Muslim. Bentar. Ini penting untuk kemudian kita pahami bersama. Nanti ini ada kaitannya dengan apa namanya? Dengan surat Al-Lail, surat 92 ayat 5 sampai 10. Nanti kita buka ini ya, kita buka apa namanya? Ayatnya. Tapi kita buka dulu hadisnya itu. Hmm, sebentar. Saya ambil dari ini deh. Dari tafsir surat Al-Lail. Ya ini surat, ini tafsir Al-Baghawi. Ini surat Al-Insyirah, surat Ad-Duha. Nah ini kemudian surat Al-Lail. Nah ini ya. Nah ini. Itu di 2647. Hadis Muslimnya di 2647. Nomornya, nah ini. Nah ini Bapak Ibu. 2647. Nah ini ya. Perhatikan kalimatnya di hadis Muslim nomor 2647. Ma minkum min ahadin atau ma min nafsin manfusatin. Ya. Tidak ada salah seorang di antara kalian atau tidak ada satu nafas pun yang berhembus dari manusia dan jin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Kecuali memang sudah Allah takdirkan, ya. Sudah Allah takdirkan tempatnya, apakah dia masuk surga ataukah dia masuk neraka. Gitu. Nah, faqala rajulun, seorang sahabat kemudian
interupsi. Afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amala. Ya Rasul, kalau memang seperti itu, ini sudah dicatatkan, sudah ditakdirkan, ya sudah kita pasrahkan saja nasib kita kepada catatan takdir kita kan. Gak usahlah kita capek-capek beramal gitu. Karena kalau kita sudah beramal tapi nyatanya masuk neraka, kan ibadah kita terkesan sia-sia. Nah, kemudian kalau kita beramal tapi nyatanya memang sudah ditakdirkan masuk surga, ya jadi buat apa ibadah gitu. Nah, terus kata Nabi, nggak bisa. Ya malu, kalian harus tetap beramal. Fakullun muyassarun. Setiap orang itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Nah, kemudian Nabi mengutip surat Al-Lail. Surat 92 Bapak Ibu. Ya, di ayat 5 sampai ayat 10. 6 ayat ini. Nah, fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang beramal, memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, shaddaqa bil husna, mempercayakan pahala yang terbaik. Nah, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan, yang dimaksud ini surga. Oke. Tapi wa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit, orang yang kikir, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, tidak percaya pada janji Allah, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Nah, yang dimaksud adalah neraka. Nah, baik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, maka ulama yang mengetahui hal ini itu lebih takut kepada ini daripada kepada ini. Nah, ini kan namanya sabiqoh, Pak. Jadi ulama itu lebih takut dengan su'us sabiqoh daripada su'ul khotimah gitu. Kalau su'ul khotimah buruk di akhiran. Nah, kalau su'us sabiqoh berarti buruk di awalan. Artinya di takdirnya, di catatan takdirnya oleh Allah. Cuman kan itu kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah, di sini misterinya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini peran kita sebagai manusia. Kita sudah pernah bahas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Jabbariyah yang mengatakan manusia seperti wayang, yang tidak punya kehendak sama sekali, tidak punya wewenang. Kita hanya seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Itu sangat bertolak dengan akal sehat. Karena akal sehat kita dengan tegas menyatakan kita bisa memilih, kita bisa menentukan, gitu ya. Kita bisa berkehendak, dan kita juga tidak seperti kaum Qadariyah ya, yang mengatakan bahwa manusia itu bebas berkehendak 100%. Bahkan mereka menafikan peran Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya peran apa-apa. Nah, ini lebih sesat lagi. Nah, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Nah, manusia ini punya wewenang, punya kehendak, punya kewenangan untuk memilih dan menentukan apa yang dia ingin kerjakan. Nah, dari wewenang itulah ya, atau al-kasbu itu wal ikhtiar. Ya, wal ikhtiar. Ya, jadi dari pilihan inilah, pilihan manusia inilah yang akhirnya hikmah ke-26 27 ini muncul gitu, Pak. Tadi apa? Siapa yang bersinar di awal akan bersinar di akhir. Siapa yang ingin sukses di akhir, maka dia harus kembali kepada Allah di awal gitu kan, dengan ibadah dan bertakwa segalanya. Oke ya. Baik. Nah, jadi Allah tidak menyia-nyiakan pilihan kita. Allah tidak akan menutup mata dalam tanda petik dengan ikhtiar kita. Itu akan selalu menjadi sesuatu yang sangat bisa menentukan, gitu ya. Sangat bisa menentukan. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal ibadah kita sekecil apapun gitu ya. Makanya kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu ya. Itu Allah nggak mungkin menyia-nyiakan amal kita. Misalnya dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 30 gitu ya. Innalladzina amanu
wa amilus salihati inna la nudhi'u. La nudhi'u itu kami tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Ajra man ahsana amala, pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 30. Jadi nggak akan disia-siakan sama Allah. Kemudian misalnya ada lagi di dalam Al-Baqarah 143. Oke. Surat 2 Al-Baqarah 143. Di situ juga Allah bilang di penghujung ayat, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Gitu ya. Innallaha binnasi laraufur rahim. Kemudian di ayat 195 Ali Imran. Ya. Di surat 3 surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin au untha. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik itu laki-laki maupun dari perempuan. Nah, jadi kalau kemudian kita memahami hadis takdir tadi dalam Sahih Muslim, kalau memang sudah ditakdirkan surga dan nerakanya ya sudah, Ustadz kita nggak usah beramal saja, nggak beribadah, nggak bisa. Karena kita diberikan wewenang, kita diberikan perangkat, ya, seperangkat yang sangat lengkap. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada akal pikiran, ada kolbu, ya, akal pikiran untuk mengolah data, kemudian decision makernya adalah kolbu kita. Nah, kita punya mata, kita punya telinga, dan kita seterusnya lah. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan atau membuat garis finish kita atau penghujung hidup kita itu akan menjadi sukses. Sukses ini dalam arti kita dalam keadaan beriman. Makanya ada sedikit silang pendapat nih Bapak Ibu. Di dalam 3 pertanyaan. Yang ketiga pertanyaan ini ditanya ke Ibnu Abbas dan ditanya ke Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Ibnu Abbas ditanya 3 hal. Apa hari terbaik? Apa bulan terbaik? Dan apa amal terbaik? Apa hari terbaik? Dan apa bulan terbaik? Nah kalau Ibnu Abbas jawabnya hari terbaik adalah hari Jumat gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat tapi sebenarnya cuma perbedaan dari segi sudut pandang nih ya. Di sini Ibnu Abbas, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, ditanya nih, apa amal terbaik ya? Kemudian apa bulan terbaik dan apa hari terbaik? Kalau Imam Ibnu Abbas amal terbaik menjawabnya sholat 5 waktu. Bulan terbaik Ramadan. Hari terbaik Jumat. Ini kan benar semua Pak Bu. Dari sudut pandang syariat ya ini jawabannya. Amal terbaik ya sholat. Bulan terbaik ya Ramadan. Ya hari terbaik ya hari Jumat gitu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib punya sudut pandang yang lain. Beliau bilang apa? Sholat amal terbaik itu amal yang diterima. Kata beliau. Jadi apapun amalnya yang penting diterima. Itu udah amal terbaik ya. Ya betul ya Bu ya Pak ya. Yang di hadis Bukhari seorang wanita nakal itu dapat ampunan Allah kan gara-gara kasih minum seekor anjing gitu ya. Karena diterima sama Allah jadi amalan terbaik bagi dia. Sampai di akhirnya taubat. Nah bulan terbaik menurut Imam Abi Thalib bulan yang orang itu taubat di dalamnya. Ya, taubat di dalam bulan tersebut. Nah, hari terbaik itu benar juga tuh ya. Misalnya Ramadan itu kan bulan terbaik karena dari memang zat Ramadannya baik gitu ya. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan nggak sholat, nggak puasa, kan bagi dia jadi nggak baik gitu ya. Tapi kalau orang dimanapun di bulan apapun dia taubat di dalam bulan tersebut, itu jadi bulan terbaik gitu ya. Hari, nah kalau Ibnu Abbas mengatakan hari terbaik adalah hari Jumat, nah, kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan
Hari terbaik adalah hari di mana kita wafat dalam iman. Nah, ini merupakan the best day ever. Ya, we spend it in this dunia. Jadi hari terbaik yang pernah kita lalui, yang pernah kita lewati dalam kehidupan dunia ini adalah hari di mana kita wafat dalam membawa iman. Wah, benar juga ya. Ya kalau orang kafir misalnya tapi mati di hari Jumat ya kan gak guna juga. Apa nggak ada efeknya bagi dia mati di hari Jumat karena dia kafir gitu kan atau yang murtad dan lain sebagainya. Tapi orang beriman wafat di hari apapun asal dia bawa beriman, bahkan Mbah Maimun Zubair ya Bapak Ibu almarhum Allah yarham, tahu ya, tokoh karismatik dari NU gitu ya. Itu kan wafatnya di hari Selasa. Dan itu beliau minta ya, eh, beliau selalu doa itu meninggal di hari Selasa. Nah, jadi dan itu dikabulkan sama Allah Bapak Ibu. Nah, beliau kan Mbah Maimun ini wafat di hari Selasa 6 Agustus 2019 saat ibadah haji dan dimakamkan di pemakaman Makla ya. Kabarnya cuma berjarak beberapa makam saja dari makamnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu beliau Masya Allah Bu, Pak ya, Mbah Maimun Zubair itu alim, tawadhu, kemudian selalu membawa kedamaian, dakwahnya selalu menyejukkan dan lain sebagainya. Nah beliau itu selalu minta kepada santrinya setelah mengajar didoakan agar wafat di hari Selasa. Kenapa nggak hari Jumat Ustaz? Karena hadis-hadisnya yang afdol itu dari Jumat ya memang ada gitu ya. Cuman menurut penelitian riset Mbah Maimun, para ulama-ulama besar itu banyak yang wafat di hari Selasa itu. Para nabi banyak wafat di hari Senin. Jadi beliau punya riset gitu, punya data. Para nabi banyak yang wafat di hari Senin, para ulama banyak yang wafat di hari Selasa. Nah, maka beliau ingin seperti para ulama itu, Imam Bukhari misalnya kata beliau itu di hari Selasa dan seterusnya. Jadi sudah meninggalnya sesuai permintaan di Makkah sedang beribadah haji gitu ya. Nah, ini walaupun meninggalnya di hari Selasa tapi karena beliau bawa iman bahkan dimakamkan di kota suci Mekah kan luar biasa gitu ya. Ini hari terbaik gitu ya. Jadi boleh kita minta misalnya meninggal di hari Jumat sama Allah. Karena memang keterangannya orang yang meninggal di hari Jumat dalam keadaan beriman tidak mendapatkan azab kubur dan boleh silahkan. Ya. Bahkan kesaksian Ustadz Adi Hidayat ya tentang makam Mbah Maimun Zubair itu bisa ditonton nanti. Apa namanya? Ustadz Adi Hidayat ini pernah ziarah uh, ke Mbah Maimun ini, ke makam Mbah Maimun Zubair gitu ya. Tuh, kesaksian Ustadz Adi Hidayat soal makam Mbah Maimun. Saya bersaksi demi Allah wangi. Jadi kisahnya Ustadz Adi Hidayat umroh gitu ya. Kemudian dengan beberapa kawan jamaah umrohnya berziarah ke makamnya Mbah Maimun Zubair ini. Kemudian beliau setelah ketika berziarah dan berdoa di situ mencium semerbak wangi, bertanya kepada teman-temannya yang ada di situ, apa kalian ada yang pakai parfum? Nggak ada gitu ya. Nah itu beliau menyaksikan bahwa bau wangi itu muncul dari makamnya Mbah Maimun. Banyak orang yang kemudian apatis, tidak percaya, itu terserah karena itu merupakan sebuah kesaksian pribadi yang kita memang tidak bisa membuktikannya gitu ya. Karena itu experience spiritual beliau. Tapi kalau melihat dari jejak rekam Ustadz Adi Dayat gitu ya, ya saya tetap berhusnudzon, sekelas beliau insya Allah tidak mungkin berbohong gitu kan. Dan pada akhirnya percaya atau tidaknya itu balik kepada diri masing-masing. Tetapi yang harus perlu diingat, konsep karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya Allah itu nyata dan berdasarkan dalil Quran dan hadis ya. Seperti Ashabul Kahfi, Maryam, kemudian orang yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Itu mereka semua bukan para nabi, tapi mereka punya kemuliaan yang berupa karomah namanya. Sesuatu yang di luar nalar, yang kalau di tangan para nabi namanya mukjizat. Gitu kan? Tapi kalau di tangan para wali itu namanya karomah. Sudah pernah kita bahas saat di hikmah keberapa gitu ya. Ini salah satu contoh saja gitu ya. Walaupun meninggalnya di hari Selasa, tapi ketika wafatnya dalam iman itu sudah menjadi hari terbaik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada satu
permasalahan Bapak Ibu. Tadi, yang masalah takdir tadi ya. Kalau sudah ditakdirkan, kenapa kita mesti beramal gitu kan. Nah terus permasalahan itu semakin menjadi jelas dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya. Ini riwayat hadis Bukhari di nomor hadis 2969. Nah, gini. Ini kan hadis tentang proses manusia di alam janin ya. Manusia di alam janin itu dikumpulkan 40 hari dalam bentuk nutfah, tetes mani. Kemudian 40 hari kemudian segumpal daging, segumpal darah, alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian segumpal daging. Jadi 40 kali 3, maka kan total 120 hari. 120 hari itu kurang lebih 4 bulan. Makanya biasanya ada beberapa saudara muslim kita mengadakan acara 4 bulanan gitu ya untuk berdoa bersama agar janinnya diberi kesehatan, ya ditetapkan hal-hal yang baik. Karena setelah 4 bulan itu Allah mengutus sosok malaikat untuk ditiupkan ruh. Dan malaikat ini diperintah untuk mencatat 4 hal. Dicatat rezekinya, ajalnya, ketentuan umurnya, amalnya, amal baik atau amal buruk, dan syakiyun au sa'id, celaka atau bahagia. Which mean celaka bahagia ini maksudnya surga atau neraka gitu ya. Nah kemudian di akhir hadis ini, ya di dalam Bukhari-nya tadi nomor 2969, demi Allah kata Nabi, ada seseorang nanti di antara kalian yang melakukan amal ahli surga. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai seakan-akan antara dia dengan surga itu tidak ada jarak lagi. Hanya sebatas 1 dhira. 1 dhira itu 1 hasta ya. Antara ujung jari sampai siku. Artinya dia ini mengamalkan amal-amal ibadah. Dia mengerjakan amal-amal penghuni surga. Seperti seakan-akan orang ini sudah sangat dekat dengan surga dan tidak ada jarak lagi gitu dengan surga. Tapi fayasbiku alaihil kitab. Tapi ternyata di catatan kitabnya, di catatan takdirnya, dia ahli neraka gitu. Maka di akhir hayatnya dia fayamalu bi amali ahlin nar. Dia mengerjakan amal ahli neraka. Entah murtad atau mungkin sekedar maksiat dengan dosa besar. Gitu kan, walaupun dia bawa iman, tapi kan kalau dosanya lebih banyak, dia transit dulu, masuk neraka dulu gitu kan. Fayadukhuluha. Akhirnya dia masuklah ke dalam neraka. Padahal sehari-hari mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal ahli sorga. Nah sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada salah seorang di antara kalian yang setiap hari Anda saksikan dia mengerjakan amalan ahli neraka. Ya, sampai antara dia dengan neraka itu jaraknya cuma tinggal 1 hasta lagi tadi. 1 hasta itu tadi dari ujung jari sampai siku gitu. Tapi ternyata fayasbiku alaihil kitab. Takdirnya menyatakan dia bagian dari penghuni surga. Maka di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini menjadi iskal. Iskal itu menjadi problem. Tadi katanya Allah tidak menyia-nyiakan amal manusia kan ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita memahami hadis ini secara kasat mata, seakan-akan amal manusia tidak berarti gitu. Udah ngerjain amal ibadah terus, tapi ternyata takdirnya masuk neraka. Akhirnya masuk neraka gitu kan. Nah, satu lagi yang sudah mengerjakan amal ahli neraka, ternyata di akhirnya malah manis. Dia bertaubat, mungkin dia masuk Islam dan seterusnya akhirnya masuk surga. Nah, ini menjadi problem. Tadi ayat-ayat tadi surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, Ali Imran ada kalimat innala nudhi'u. Kami tidak menyia-nyiakan ya amalan atau pahala ya atau ibadah yang dilakukan oleh orang beriman baik laki maupun perempuan.
Ini bagaimana cara menggabungkan dua dalil ini dari Quran dan hadis yang sahih? Nah, jawabannya ada pada riwayat Muslim, Pak. Kalau di riwayat Imam Muslim, itu redaksi hadisnya ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya itu fima yabdu, ya, fima yabdu linnas. Inna rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Nah, ini poin pentingnya, Pak. Keywordnya untuk memahami semua ini di mana nih, apa namanya, letak sumber dan poros pembahasannya. Ini. Jadi hadis tadi itu ada orang yang sehari-hari mengerjakan amalan ahli surga. Sholat, puasa, baca Quran, ya, dan seterusnya lah. Sehingga orang-orang menganggap dia itu seperti ahli surga lah. Sampai dikatakan, wah ini mah pasti masuk surga nih gitu kan. Nah, ternyata akhir hayatnya berbalik. Oh, kata Imam Muslim dalam riwayatnya, Nabi mengatakan fima yabdulinas, yang nampak bagi manusia. Jadi dia mengerjakan amal ibadahnya itu hanya zohirnya saja. Paham ya? Ternyata batinnya ria, ujub, takabur, bahkan mungkin tidak ikhlas ibadah karena memang dia sedang membangun citra. Nah, itu ya. Sedang membangun citra, atau apa kalau bahasa politiknya itu pencitraan gitu ya. Sedang membangun citra baik, citra soleh karena dia punya kepentingan. Misalnya dia tokoh agama, dia ustadz, dia kiai. Kalau dia melakukan ini, wah citra keustadzan dia akan turun. Sehingga dia akan tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi. Maka ibadahnya dia bukan karena Allah. Tetapi orang-orang melihatnya itu seperti karena Allah. Gitu, Pak. Nah, ternyata di akhirnya adalah su'ul khotimah. Nah, itu ternyata rahasianya ada di riwayat Imam Muslim ini. Ini di riwayat Imam Muslim, hadis nomor 112. Nah, sama sebaliknya, orang yang terlihat melakukan amalan ahli neraka, oh dia dosa, dia maksiat, dia nggak sholat, dia minum khamr, dia melakukan zina dan sebagainya. Ya di pandangan manusia orang ini hina, seakan-akan orang ini pasti masuk neraka. Tapi ternyata di akhir hayat dia taubat. Di akhir hayat dia misalnya kalau yang tadinya kafir dia mu'alaf masuk Islam. Kenapa? Karena hatinya. Nah makanya ini penting sekali, Pak. Berapa banyak orang beribadah tetapi hatinya itu tidak bersama Allah atau tidak karena Allah. Justru dia akan masuk neraka karena ibadahnya. Dan berapa banyak orang melakukan maksiat di penglihatan kita, di penglihatan manusia. Tetapi setelah dia melakukan maksiat, dia pulang ke rumah gitu ya. Misalnya para pekerja malam, para apa namanya, ya tetap perilakunya tetap salah. Tidak ada yang mengatakan perilakunya itu benar. Tetapi mungkin saja di balik apa namanya kegiatan kasat mata yang kita lihat, pulang dia menangis kepada Allah. Dia sebenarnya tidak mau bergelut di dalam dunia gelap seperti ini. Dia terus berdoa, dia terus meminta, dia terus memohon kepada Allah agar apa namanya dicabut nyawanya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Gitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi, Pak. Makanya kan ada hadis juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat seseorang dari apa? Fisiknya, dari parasnya, dari hartanya, berapa banyak hartanya. Tapi walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Maka yang dilihat Allah itu sebagai patokan itu adalah apanya namanya uh, uh, kolbunya, hatinya, niatnya gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud tadi hikmah ke-26. Di antara tanda suksesnya seseorang di ujung akhirnya adalah ar-ruju', kembalinya kepada Allah di permulaan.
Kalau penghabisannya pengen sukses, dalam hal konteks ini berarti mati dalam keadaan beriman, maka dia harus kembali kepada Allah pada permulaannya. Terutama kembali dengan kolbunya. Ya. Karena berapa banyak orang tertipu dengan ibadah zahirnya. Bukan berarti ibadah zahir tidak tidak penting, Pak. Ini nanti larinya ke liberal jatuhnya. Yuk, kita nggak usah lah sholat, nggak usah lah puasa. Itu semua kan hanya perantara. Katanya yang penting itu kan selalu ibaratnya kayak wifi selalu connect gitu ya. Selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat Allah. Jadi nggak perlu lagi sholat gitu. Bahkan kata Allah dalam surat Toha katanya gitu ya. Surat Toha surat 20, as-sholatu lidzikri. Ya, surat Toha surat 20 ayat 14. Allah sendiri kan bilang katanya, aqimus sholata lidzikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Terus ditafsir secara serampangan dengan mengatakan ya sudah, berarti kalau sudah ingat Allah terus tidak perlu sholat. Ini keliru juga. Nggak begitu. Syariat tetap penting. Bahkan itu menjadi patokan nanti yang menjadi catatan amal kita. Tetapi ada yang lebih penting dari itu gitu loh. Ya, itu kolbu kita, niat kita dan bagaimana kita mempersembahkan ibadah ini kepada Allah. Ya kayak gambaran ilustrasi sederhananya gini deh Pak. Nah, kita yang ngerti sedikit tentang dunia otomotif gitu mungkin akan paham bahwa mobil-mobil tangan kedua atau second hand, mobil-mobil bekas lah, itu kalau di compare satu misalkan mobil A mesinnya masih gres, masih bagus, ada catatan servis berkalanya rutin gitu ya. Walaupun mungkin bodi mobilnya agak sedikit lecet gitu ya, mungkin karena pemakaian, tabrak, ada bopeng dan lain sebagainya. Dengan mobil B yang mesinnya pernah punya riwayat turun mesin, ya, kemudian pernah kena banjir mesinnya, misalkan bodinya gres, mulus gitu. Tentu saya kira kita sepakat akan yang si A ini, mobil A ini yang lebih mahal gitu ya. Yang mesinnya gres, yang mesinnya optimal, walaupun bodi-bodinya mungkin ada lecet gitu ya. Nah layaknya kita ya seperti itu ya. Kan tidak ada juga yang mengatakan mobil itu bodinya nggak penting, pintu nggak penting. Gimana mobil nggak ada pintunya, nggak ada bodinya gitu ya, nggak ada setirnya, itu penting semua. Cuman inti dari mobil itu nanti kan yang dicek pertama kali ketika mau beli mobil apa? Pasti mesin. Nah Allah ketika mau mengecek amal kita, ya kolbu kita yang dicek gitu Pak. Bukan berarti sholatnya nggak dilihat. Kan sholat itu output ya. Ibadah itu output. Nah output itu kan tergantung ada yang di dalamnya. Gitu. Kayak misalkan wadah. Ini ada botol gitu ya. Isinya air mineral. Nah maka akan yang keluar pasti air mineral gitu. Al-ina'u bima fihi yandoh. Kata pepatah Arab, wadah itu akan selalu mengeluarkan sesuatu tergantung isinya. Kalau isinya kopi yang keluar ya kopi. Kalau isinya teh yang keluar pasti teh gitu. Kalau yang seterusnya lah tinggal diterapkan saja kaidah itu. Nah maka kita jangan terjebak pada uh, kegiatan ritualitas ibadahnya. Karena Allah menilai kita, yang kita dicek pertama kali adalah kolbu kita, hati kita. Nah surat Al-An'am misalnya surat 6 ayat 120. Ya Allah kan juga memerintahkan gini. Wadharu dhahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi gitu. Nah selama ini mungkin kita baru fokus kepada yang terlihat saja nih. Ya dosa seperti zina, zina. Nah, kita jarang memperhatikan dosa tadi, dosa takabur, dosa riya, ya dosa ujub, dosa merasa diri lebih baik daripada orang lain, gitu ya. Nah jadi ini yang kemudian dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah, di antara tanda suksesnya seseorang di penghabisan urusannya atau di ujung urusannya itu adalah kembali kepada Allah di permulaannya. Ya kembali kepada Allah dengan kita tazallul, dengan kita merasa
apa selalu ibadah kita itu tidak sempurna, kurang gitu ya. Maka itu tadi hadis itu terpecahkan ya, masalahnya, problemnya dari riwayat Imam Muslim dengan ada tambahan riwayat fima yabdulin nas. Jadi mereka yang berubah di akhir itu ternyata selama ini ibadahnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Kelihatannya saja dia mengerjakan amal ibadah ahli sorga, tapi ternyata tidak beribadah karena Allah. Akhirnya matinya dalam su'ul khotimah. Atau sebaliknya, kelihatannya saja dia melakukan amal ahli neraka, melakukan dosa, tetapi ternyata hatinya tetap dia ingin kembali, dia ingin bertaubat. Nah dari sini kata Syekh Buti, perlu kita kemudian belajar, meyakinkan gitu ya kepada diri kita untuk jangan sama sekali suudzon kepada orang lain. Gini kaedahnya. Kalau untuk diri sendiri, ya ke dalam diri kita sendiri, kita harus suudzon. Suudzon dalam arti, aduh jangan-jangan saya masih belum sempurna nih. Aduh jangan-jangan ibadah saya tidak diterima nih. Ya, tapi jangan sampai keterlaluan. Akhirnya jangan sampai nanti menimbulkan akhirnya keputusasaan atau suudzon kepada Allah. Enggak, jangan. Itu enggak boleh juga. Artinya dalam rangka untuk evaluasi. Ibadah saya sudah ikhlas belum ya? Ibadah saya sudah terbebas dari penyakit hati belum ya? Tapi jangan suudzon. Oh, jangan-jangan Allah enggak nerima. Jangan ya. Tapi kalau kepada orang lain, husnudzon Pak. Jangankan yang memang secara zahirnya sudah ibadah. Secara zahirnya masih maksiat pun tuntunan agamanya kita harus husnudzon. Selama dia masih hidup kan masih ada kesempatan dia taubat Pak. Siapa yang menjamin dia akan terus berbuat dosa? Apa kita kemudian mengawasi dia 24 jam? Apa kita kemudian memahami dan mengetahui isi hatinya? Siapa tahu di isi hatinya tetap kembali kepada Allah. Dia tetap mengharapkan taubat kepada Allah. Ya, yang tadi itu. Tetapi kalau ada orang beribadah, tetap husnudzon juga. Jangan kita bawa ke hadis yang tadi, jangan-jangan nih dia nggak ikhlas nih, nggak usah. Wong zohirnya kan dia ibadah ya alhamdulillah sudah. Makanya kan dalam kaidahnya nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi orang dengan zohirnya. Wallahu yatawallas sarair. Yang mengurus batin ya kita serahkan kepada Allah. Intinya fokus kepada diri sendiri deh. Gitu ya. Nah, jangan terlalu banyak menghukumi orang lain. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar tetap wajib Pak. Bedakan nih. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sifatnya hanya mengajak dan mencegah. Kalau kemudian sudah diajak tetapi tetap belum mau. Sudah dicegah, sudah dilarang tapi tetap dia melakukan dosa. Itu bukan wewenang kita. Paham Bapak Ibu ya? Tetapi tetap harus husnudzon. Barangkali one day dia akan kembali kepada Allah. Itu kan. Kayak seperti ada kisahnya ulama Saudi itu ya Abdullah Al-Qasimi. Yang berakhir dalam keadaan ateis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semasa hidupnya itu punya buku karangan kitab, ini kisah Abdullah Al-Qasimi, ulama besar yang berakhir sebagai ateis. Ini orangnya ya yang kasih tahulah yang mana yang sudah berubah dan mana yang belum, before and afternya lah. Ya. Padahal beliau punya buku, saya punya kitabnya ini. Saya sudah baca beberapa halaman, beberapa lembar gitu ya dan memang bagus. Bahkan ulama Al-Azhar Kairo Mesir pada saat itu merekomendasikan buku ini untuk diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia yang ada orang Islamnya. Nah, judul bukunya As-Syira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertentangan antara Islam dan ateisme. Ya, taklif karangan Abdullah Ali Al-Qasimi. Itu Abdullah Al-Qasimi itu. Beliau di dalam kitab ini membabat habis gitu ya. Mengcounter
argumen-argumen orang-orang ateis. Bagus sekali untuk pegangan hidup kita gitu ya. Tetapi coba lihat qadar Allah. Allah mencabut nyawa dia secara zahirnya. Wallahu alam secara batinnya ya. Secara zahirnya itu dia sampai akhir hayat tidak lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Secara zahirnya. Saya perlu tekankan itu. Karena saat batinnya dia nanti saat di sakratul maut kita kan nggak tahu ya. Saat sebelum sakratul maut apakah di dalam hatinya dia bersyahadat lagi atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu tetap menjadi misterinya Allah. Ya. Jadi ini perlu menjadi sebuah panduan hidup kita Bapak Ibu. Jangan menghakimi orang. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Ya jangankan kita Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW saja tidak mampu membuat pamannya Abu Lahab masuk ke dalam Islam. Betul nggak? Nah, ini juga ini ya apa namanya pelajaran hidup juga nih Bapak Ibu. Tapi saya tegaskan dulu misalnya di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Ini kan Allah statementnya jelas. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Nabi Muhammad tidak mampu membuat pamannya Abu Lahab masuk ke dalam Islam. Nabi Nuh dan Nabi Lut ya punya istri masing-masing yang akhirnya membangkang kepada Allah seperti yang Allah gariskan di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 10 ya. Ya Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh. Lalu kedua istri itu berkhianat. Tapi berkhianat ini bukan selingkuh ya Bapak Ibu. Tolong dicatat baik-baik dan dicamkan. Tidak ada satupun istri Nabi yang berselingkuh. Itu keputusan ijma ulama sepakat. Tidak ada satupun istri Nabi yang berselingkuh. Itu dalam rangka Allah menjaga muru'ah dan kehormatan utusannya. Masa kalau ada Nabi istrinya selingkuh ya berarti kan nabinya ini tidak mulia ya di hadapan manusia, tidak dihormati. Nah berkhianat di sini istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut artinya membangkang kepada Allah, tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Nah ini saja Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak berkuasa atas istrinya gitu loh. Nah pelajaran hidup yang saya maksud apa Bapak Ibu? Kita tidak boleh menilai orang lain karena orang lain. Karena saya punya contoh Bapak Ibu dan ini yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Saya punya teman, dia pendakwah juga, ustadz juga. Qadarullah Allah berikan ujian, istrinya tidak menutup aurat, sudah dibilangin luar biasa tapi tetap begitu. Anaknya kesandung masalah narkoba. Nah kalau seperti itu pasti masyarakat itu akan menilainya apa? Ah percuma jadi ustadz, istri anaknya saja bermasalah gitu kan. Sok-sokan mau jadi uh, mendakwahi kita, menceramahi kita. Dakwahin anak sama istrinya aja nggak bisa. Benar nggak? Banyak orang yang punya kesimpulan begitu. Boleh nggak begitu Bapak Ibu? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Oh, Nabi Muhammad aja nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Lahab. Istrinya Nabi Nuh Nabi Lut seperti itu keadaannya. Karena kalau kita berlaku demikian kepada orang lain, itu secara tidak langsung seakan-akan kita juga berlaku yang sama kepada para nabi ini. Bapak Ibu berani mengatakan, wah Nabi Nuh Nabi Lut ini gagal sebagai seorang suami nih. Sosokan mau jadi nabi. Misalnya begitu. Na'udzubillah. Kepada Nabi Muhammad juga begitu. Katanya nabi akhir zaman paling hebat. Tapi pamannya sendiri gak masuk Islam. Berani kita berkomentar demikian. Na'udzubillah kan. Jadi gak boleh Bapak Ibu. Menilai seseorang karena orang lain itu gak boleh. Ya, yang ustadz kan dianya. Yang soleh dianya. Istri dan anaknya iya. Dia sudah berusaha. Dia sudah berikhtiar. Sudah menasehati. Sudah memasukkan anaknya mungkin ke dalam pendidikan Islam. Tapi kalau hidayah belum datang. Ya bukan wewenang sang ustadz. Jangan lagi ustadz, orang nabi aja nggak bisa kan gitu ya. Nah, jadi yang wajib bagi kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu. Bukan menghakimi, bukan memblame orang lain gitu ya.
Nah, jadi kesimpulan dari dua hikmah ini adalah ya jangan diremehkan permulaan itu. Jadi salah satu suksesnya kita di ujung adalah dengan kita kembali kepada Allah di awal. Bahkan kata Imam Syekh Buti ini dalam syarahnya, ini bukan hanya berlaku dalam konteks tadi ya, husnul khotimah atau tidak. Ini dalam kaidah ini berlaku dalam kaidah dalam konsep hidup apapun. Misal dalam bisnis, kita pengen sukses di akhir. Maka dari awal tetap kita harus kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita harus yakin tetap yang memberi sukses itu Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kita hanya sebatas ikhtiar. Hanya sebatas usaha. Kita tidak punya daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan gara-gara bisnis kita, usaha kita, kita sampai lalai sholat. Sampai lalai membaca Quran. Nah itu namanya kembali kepada Allah. Dalam hal apa? Berpolitik, dalam hal berkarir. Dalam hal bekerja, dalam hal belajar. Kaidah ini bisa masuk. Bisa diterapkan. Jadi kalau mau sukses di akhir, ya harus kembali kepada Allah di awal. Kalau mau bersinar di akhir, harus bersinar di awal. Dan Allah tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Allah tidak akan menyanyiakan ikhtiar dari hambanya itu. Baik, itu hikmah ke-26 dan ke-27 sama ya. Klarifikasi aja Ustaz. Asyrakat. Gimana? Boleh klarifikasi aja. Kalau Ya, sukses di akhir harus kembali ke awal, kita udah di akhir Ustaz. Mau kembalinya gimana? Nggak bisa lagi. Kita udah di kondisi akhir gitu. Kan nggak mungkin balik lagi. gimana? Sorry, Sukses di akhir harus agak kembali ke putus-putus, Pak awal. Mazbar. Sukses di akhir harus kembali ke awal gitu. Iya, agak putus-putus Pak Mazwar, maaf. Putus-putus ya. Eh, Mau Gimana balik coba lagi, kita tanya udah dalam kembali. kondisi akhir, nggak bisa balik lagi Ustaz. Udah terlanjur gitu. Gimana tuh? Gimana cara Ah, balik kembali ke maksudnya awal sekarang gitu? kita berarti maksudnya di usia tua gitu Nah, maksudnya. betul, betul. Apakah kembali ke awal tuh maksudnya Sudah dari awal hampir tuh kita harus saleh gitu. Kita udah terlewat nih, udah terlanjur, udah kebacut. sudah terlanjur melewati masa muda gitu. Betul Ustaz. Nah, jadi artinya selama kita masih hidup itu masih dianggap permulaan Pak Mazwar. Oh, oke. Nah, jadi ketika misalkan dia saat mudanya berbuat dosa, berlaku zolim, ya atau berlaku tidak patuh kepada Allah, tetapi dia kasih hidayah sama Allah di umur berapapun, di usia berapapun, itu berarti menjadi awalan dia. Nah, nanti akhiran dia ya menjelang dia wafat itu. Jadi tidak ada kata terlambat istilahnya. Tidak perlu kemudian kembali. Ya, kita kan nggak bisa juga mengembalikan usia kita jadi muda lagi gitu ya. Nah, tetapi artinya sekarang ini kita masih hidup, sekarang ini kita masih diberikan kesempatan. Ya nanti di ujung akhir hayat kita ya insya Allah Allah juga akan memberikan kesuksesan dengan kita membawa iman dan Islam. Jadi bukan maknanya artinya kita kembali muda lagi, bukan seperti itu ya. Jadi kapanpun dia akan bertaubat dan kembali kepada Allah ya, berarti itu permulaan dia. Yang lain-lain kan, makanya kan kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kamalla dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Jadi dosa yang lalu tidak dianggap. Permulaan dia yaitu saat Oh, dia bertaubat itu. Nah, nanti seberapa lama dia menjalaninya setelah bertaubat itu ya nanti tergantung dari ketentuan takdir usianya kan. Ya itu dia, seperti itu Pak Mazwar ya. baik, Ya baik. dan hikmah ke-27 ini juga sama, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, barang siapa yang bersinar permulaannya akan bersinar penghabisannya. Ini bahkan Syekh Buti mengatakan dalam penutup juz awal ini atau jilid awal kitab Syarah Hikam ini dari 5 jilid yang ada, hikmah ke-26 dan 27 ini beliau tulis ketika beliau ada di Frankfurt di Jerman ya. Ana fi Madinati Frankfurt di Almania. Jadi produktivitasnya ulama kita tuh Masya Allah ya. Jadi beliau ini lagi di Jerman, lagi mengisi apa namanya semacam seminar di salah satu universitas di Jerman sana. Tapi di sela-sela beliau menginap di hotel, beliau mengarang kitab ini gitu, mencarah di dua hikmah ini gitu ya, menulis dua hikmah yang terakhir ini di hikmah 26 dan hikmah 27 gitu ya. Artinya di tengah-tengah kesibukan beliau berdakwah melalui lisan, beliau juga berdakwah melalui tulisan yang sampai sekarang orangnya sudah wafat, tetapi ya, apa namanya penjelasannya
masih kita bisa rasakan gitulah. Salah satu di antara definisi ilmu yang bermanfaat gitu ya Bapak Ibu. Baik, insya Allah nanti kita bertemu di jilid kedua kata Syekh Buti, dimulai dari hikmah ke-28 berarti ya, insya Allah. Silakan Bapak Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini menarik ini untuk kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu, langsung saja yang mau ingin memperjelas atau klarifikasi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maswa, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Masya Allah, Pak Akib dari Australia masih bisa masuk. Silakan Pak Akib. Dari Australia, Pak. Ya, Masya Dari Allah, Melbourne, Masya Pak. Allah. Sekarang di sini sudah jam 11 kurang seperempat. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak Akib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Iya Pak Mas. Dan kemarin juga sudah belum ketemu kita karena kami Ya, sudah berangkat waktu di Babut Taubah. ya, ya, ya. Mungkin istilah kembali ke awal itu kembali bertaubat barangkali Pak Ustadz lebih tepatnya. Karena kalau kita kembali ke awal itu untuk pemahaman yang makomnya masih UMKM ini takut bingung gitu. Makom yang sudah bapak-bapak ini kayaknya kembali bertobat segera Ya, gitu. ya, Kali kembali ya. ke awal itu karena sudah terlanjur banyak bikin kesalahan baik yang diketahui maupun tidak, yang disadari maupun tidak, yang disengaja maupun tidak, sekarang menyesal dan taubat dan nasuha barangkali itu awal yang dimaksud sama Pak Ustadz. Barangkali Ya, ini ya Pak ya, karena kalau ya, kembali lagi itu yang sudah terjadi ya sudah ya, mohon betul. ampun aja kepada Allah. Ya, Kira-kira ya, begitu makanya Bos. tadi, makanya tadi hadisnya yang saya sampaikan, at-taibu minadzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa itu dia dimulai dari nol lagi. Ya Iya, seperti para pegawai SPBU ya, dimulai dari nol ya Pak gitu ya. Nah, itu orang-orang yang bertaubat ya seperti itu. Itulah yang dimaksud permulaan. Dan itu tidak tobat. ada kata terlambat. Makanya batas taubat itu kan dua Pak, Ibu ya. Iya, Batas taubat itu ada yang batas taubat bagi masing-masing individu, ada ya. yang batas taubat secara universal. Yang Eh, secara individu itu malam yughorgir kata Nabi dalam hadis. Selama nafas belum sampai ke tenggorokan. Nah, bukan. selama nafas belum tenggorokan, taubat sepersekian detik saja sebelum nafas itu di tenggorokan, di dalam kolbunya bertobat, masih Allah terima. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, ya sorry to say, Allah tidak akan terima lagi. Terus yang Iya, iya. kedua, malam tatlu syamsu minal maghrib. Ya, selama matahari belum terbit dari barat, ya. Ini batas taubat yang kedua yang sifatnya universal untuk semua orang. Ya, selama matahari belum terbit dari barat. Ya, selama Sebelum orang kiam. itu masih hidup, ya, matahari belum terbit dari barat, maka taubat itu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am, surat Mm-mm. 6 ayat 158. Ya. Surat Al-An'am surat 6 ayat 158. Nah, ini Hmm. Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, maka la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak berguna lagi iman seseorang lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelum itu. Jadi kalau ada orang baru mau masuk Islam, baru mau beriman setelah melihat adanya fenomena alam matahari terbit dari barat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah Hmm. inilah tanda taubat kedua yang sifatnya universal bagi semua orang. Nah, maka Ya. selama itu belum terjadi kedua ini, maka kapanpun kita bertobat, Allah akan sangat amat senang menyambut kita semua. Barangkali itulah yang dimaksud Ya, kembali ke baik. awal tadi Pak Ustadz. Ya, ya, Pak. Contoh-contoh yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu ini memang seperti tadi seorang pelacur yang memberikan seteguk air kepada anjing lalu asbab menjadi masuk surga. Kemudian ada orang yang ahli ibadah yang melaksanakan amalan-amalan surga ternyata uh, qadratullah dia masuk neraka. Ini kayaknya kita mesti berhati-hati juga ya Pak Ustadz menjelaskan kepada
anak-anak kita, karena Betul. ini bisa dampaknya itu kalau salah-salah tangkep, buat apa ibadah sekarang? Ntar Ya, aja itu. Ya. jadinya. Nah, mungkin barangkali hikmah yang bisa saya tangkap itu Pak Ustadz, kita ini harus selalu tawaduk ya Pak Ustadz. Betul. Barangkali tidak boleh takabur, tidak boleh suuzon. Mungkin itu dari contoh-contoh hikmah yang terjadi di alam ini, karena sunatullah tadi ada orang yang beramal bagus tiba-tiba masuk neraka, bisa aja terjadi begitu. Atau Betul. sebaliknya yang tadinya dia Ya. ahli maksiat tiba-tiba saat terakhir dia masuk surga, tapi itu bukan Mm-mm. bisa dijadikan contoh secara general gitu. Ya. Jadi Ya. itu adalah haknya Allah, prerogatifnya Allah. Tapi kita yang sudah beribadah ini harus tawadu, Ya. harus selalu merasa apa? eh, harus terus merasa kurang, nggak pernah merasa takabur, dan nggak boleh suuzon kepada siapapun. Siapapun. Betul. Ya, ya. Barangkali hikmahnya itu ya Pak Ustadz ya, kita Ya. nggak boleh sombong. Cuma cuma juga memang agak perlu hati-hati makanya dalam menjelaskan. Kenapa saya berani menjelaskan ini? Karena saya kan Bapak Ibu sudah cukup pandai untuk menangkap apa yang saya sampaikan lah dari tadi. Ini Karena kalau misalkan nanti kadang-kadang kayak misalkan kita menyampaikan hadis-hadis semacam tadi ya ke orang-orang yang masih melakukan maksiat, itu ya, kadang-kadang orang-orang awam seperti itu menangkapnya, oh ya udah ya berarti saya mah maksiat aja lah nggak apa-apa. Kalau emang takdirnya nanti berubah ya saya kan berubah. Kalau enggak ya enggak. Itu keliru juga. Ya makanya perlu para dai, para ustadz, para pendakwa ini melihat situasi dan kondisi bagaimana latar belakang jamaahnya. Ya kalau ke jamaah-jamaah orang ngomong itu agak terlalu berat membahas seperti ini. Ya bahaslah tetap untuk mengajak dia berbuat baik, amar ma'ruf, mencegah dia berbuat dosa, tetap mengedepankan ini loh balasan bagi orang yang berbuat pahala, berbuat baik. Ini loh baik. ancaman bagi orang yang berbuat dosa, ya seperti itu gitu. Tapi Ya, ketika ya. nanti mereka sudah mau kembali, mereka sudah memahami, baru kita masukkan ke ranah yang lebih dalam seperti ini gitu. Ya Baik, betul Bos. Pak. Ya, Ya, makasih. makasih Pak Kemal, sehat-sehat. Salam sehat, Selamat Pak. Alhamdulillah. Salam sekali buat ini. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Akib. Makasih Pak Baik, Mas. ya silakan yang ibu yang lain. Bu Anida barangkali kemarin Bu Anida tuh suka masih ada. Baik, tidak ada lagi kelihatannya cukup jelas. Atau Pak Nggak ada Busyukur, Pak ya Madwan. silakan Pak Makasih Busyukur. Pak Madwan. Kita lagi menghayati penjelasannya ini. Biasa ini, Pak. Harus dicerna betul. Ya, Katanya kalau tafakur 1 jam lebih dari 1.000 rakaat Pak manfaatnya Pak. Jadi Apalagi tafakurnya di Australia, Pak. Masya Allah tafakur terus. Ini guyon aja loh, Pak. Guyon canda Pusingnya aja. kita Loh. belajar itu juga ibadah gitu ya. Jadi ketika kita Masya Allah. pusing, kita kok belum paham, tapi Ah, masih ya. mau paham, itu ibadah Ya. juga yang luar biasa sekali. Itu Pak Ustadz ya, itu memang begini Pak, hadis yang dibahasakan itu sering juga beberapa kali diutarakan dalam ceramah-ceramah di masjid itu. Iya, Jadi iya. orang itu karena penjelasan tidak seperti ini, orang itu kemudian, aduh lah susah dipahami, ya sudahlah, gitu aja. Iya. Ini benar-benar barulah, ini benar kami baru menerima penjelasan yang itu. Terima kasih itu. Ya, sama-sama Pak Bersyukur. Masya Allah. Cuman mau testimoni saja Pak Ustadz. Ya, nah, silakan Ibu. silakan Bu Anida. Saya kadang-kadang memang beberapa waktu sebelum saya diingatkan oleh anak saya, sering menilai orang dari ibadahnya Pak Ustadz. Jadi Ya, kadang-kadang saya cuman melihat orang itu dari sholatnya, dia sholat apa enggak. Saya menganggap kalau dia sholat itu teman saya, kalau dia enggak sholat itu enggak teman saya, gitulah istilahnya Pak Ustadz. iya, iya. Jadi saya sempat ngomong ke anak saya, nak, orang itu tidak sholat Jumat, katakanlah begitu. Jadi saya langsung mengklasifikasikan orang itu. Terus anak saya mengingatkan saya, Mama nggak boleh gitu, jangan mengidentifikasi orang dari ibadahnya. Nah, jadi dari situ saya mulai sadar apakah saya salah rupanya ya. Dari pengajian Pak Ustadz tadi, saya menyimpulkan mungkin anak saya lebih dewasa dari saya gitu, walaupun mungkin ibadahnya tidak seperti kita, terus terang Pak Ustadz. Kalau kita ya memang karena sudah tua mungkin atau bagaimana, lebih ibadahnya lebih banyak, tapi anak saya memang mendalami agama secara apa ya, mungkin sekarang sekarang ada internet itu, semua ilmu agama ya, mau mau Buddha, mau
apa semua dia pelajari, mau Hindu semua dia pelajari dan dia bandingkan gitu Pak Ustadz. Sehingga dia bisa melihat Hindu atau Buddha itu dari segi agama Islam juga begitu. Sehingga kalau dibandingkan dengan saya dia lebih luas ilmunya dan dia mengatakan Mama kita jangan melihat Islam itu dari sudut satu satu sudut saja begitu seolah-olah dia mengingatkan saya. Nah dalam hal ini mungkin Pak Ustadz bisa juga memberi pandangan bagaimana kita menghadapi dunia sekarang yang sangat luas sekali dan ilmu dengan anak-anak, tapi saya memang masih tetap ingin anak saya itu husnul khotimah gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Terima Ya, kasih Pak Ustadz. ya, terima kasih Ibu Nida. Ya, betul intinya tadi ya poinnya gini. Pisahkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan penghakiman. Kita itu kewajibannya hanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan menghakimi. Nah, betul tadi yang anak Ibu katakan, kita tidak boleh mengidentifikasi, tidak boleh menjudge orang gitu ya dari fisiknya, dari zahirnya, kan tadi memang sudah kita jabarkan panjang tadi. Semua tergantung hatinya, semua tergantung bagaimana sejauh mana hati dia bertautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi orang yang beribadah secara zahir tapi hatinya sombong, ya, kemudian dia sebenarnya jauh dari Allah, akhirnya maka dibalik sama Allah di akhir hayatnya. Dan berapa banyak orang yang secara zahirnya maksiat tapi sebenarnya di hatinya itu dia terus mengharap kepada Allah agar dibalik keadaannya, dan sebenarnya dan pada akhirnya dibalik betul sama Allah. Nah, itu adalah penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi seperti itu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Ibu dalam hal melihat orang nggak sholat, tuh nak, orang itu nggak sholat, kamu jangan begitu ya. Nah, dalam arti untuk kita mengambil ibroh, itu boleh. Tapi untuk mengatakan, nak kamu jangan sholat ya, tuh orang itu pasti masuk neraka, orang itu orang jahat, itu ya nggak bisa. Itu sudah di luar batas. Nah, maka kita hanya mengatakan, atau kita kalau teman dia kita ajak, ayo sholat yuk. Jangan nggak sholat dong, gini, ini kan kewajiban gini-gini. Kalau dia masih belum mau, ya silahkan. Ya sudah, itu bukan kewenangan kita. Nabi Muhammad SAW saja tadi balik lagi tidak mampu mengislamkan pamannya Abu Lahab, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, seperti itu ya. Putranya Nabi Nuh juga bahkan ada yang tenggelam dalam banjir bandangnya itu kan, yang akhirnya juga tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian untuk menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang sangat luar biasa, bahkan perkembangan AI saat ini sangat pesat, sangat kuat ya. Sekarang AI ada di mana-mana, mungkin di WA Bapak Ibu sudah ada Meta AI itu kan. Bapak Ibu bisa bertanya apa saja, dijawab dengan jawaban yang mungkin akurasinya cukup tinggi, di atas 50%, bahkan mungkin di atas 70% gitu ya. Karena mereka mempunyai big data dan lain sebagainya. Termasuk tadi fenomena anak-anak sekarang yang mungkin mengambil ilmu dari agama apa saja gitu ya. Yang perlu diperhatikan hanya filter agamanya yang harus dipertebal ya. Boleh memang mengambil ilmu kebaikan itu dari siapapun Bapak Ibu, termasuk dari agama lain gitu. Tetapi untuk dalam hal dari hal akidah ini harus diperkuat agar tidak goyang, agar tidak berubah, apalagi naudzubillah. Jadi diperkuat dulu dari sisi akidahnya, dari sisi keyakinannya, baru nanti kalau dia mau mempelajari kebaikan dari manapun ya dipersilahkan. Karena memang sebenarnya kan agama cuma satu ya, cuma dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan berbagai macam sejarah agama-agama samawi atau agama-agama yang lain lah, itu juga bisa kita ambil hikmah kebaikannya, tapi tidak dengan akidah dan ritual agamanya. Itu aja Bu ya. Jadi yang penting pondasinya sih diperkuat saja. Baik. Baik, waktunya juga udah sampai. Ya. Silakan Ustadz, kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Insya Allah. Satu lagi Pak, ini satu. Terakhir satu lagi. Oh iya, silakan Pak Sanusi. Silakan Pak Sanusi ya. Kembali ke ulangan ini Pak Ustadz, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu gimana itu? Apanya Pak? Doa-doa yang disampaikan Rasulullah tentang mutaqabbilal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu. Iya. Itu bagaimana bagus. Itu bisa kuat itu nggak menjaga keimanan kita itu Pak? Itu sangat Pak,
Jadi makanya tadi kalimat kembali kepada Allah atau kembali dengan bertaubat itu kan salah satunya dengan iltija, mengembalikan kepasrahan diri hati kita dan diri kita kepada Allah. Nah, salah satu tanda kita pasrahkan dengan kita meminta, berdoa. Gitu kita tidak mengandalkan. Saya nggak mengandalkan sholat saya ya Allah. Saya tidak mengandalkan puasa saya ya Allah. Puasa saya, sholat saya tidak ada artinya. Bahkan mungkin sholat saya sudah sedikit, nggak khusyuk lagi. Gitu kan? Puasa saya sudah jarang, kurang kurang sempurna lagi. Nah, saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. Engkaulah pemilik hati ini. Engkaulah pemegang jiwa ini. Maka ya Allah tetapkan hati kami dan jiwa kami di dalam agamamu. Itu sangat berpengaruh Pak dan sangat sangat baik. Bahkan Nabi melakukan atau membaca doa itu. Sampai dikomentari oleh sahabat, apakah engkau takut berubah ya Rasul? Ya. Kata Nabi memang al-qalbu baina isbi'ir rahman. Qalbu itu, hati itu ada di antara genggamannya Allah. Yuqallibuhu kaifa syaa wa mata syaa. Bisa saja Allah bolak-balikan semau dia gitu. Tapi dengan kita meminta, setidaknya kita memasrahkan. Ar-rujuk itu tadi, kembali kepada Allah dengan memasrahkan hati kita dan kita tidak bertakabur dengan menyombongkan diri dengan apa yang sudah kita lakukan dari amal-amal soleh. Pada akhirnya kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat penghambaan kita kepada Allah. Iya, Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Baik, kita akhiri kajian kita pada pagi ini yang luar biasa. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dengan harapan sekali lagi kita meminta kepada Allah di setiap penghujung penghujung taklim kita, dan ini selalu kebiasaan saya Bapak Ibu. Saya selalu di ujung taklim, di ujung kajian itu selalu mengucap 3 kalimat tauhid dengan niat tafaulan supaya ujung hayat kita juga bisa mengucap kalimat itu gitu. Ini kan di ujung taklim, di ujung penghabisan kajian kita. Mudah-mudahan di ujung akhir hayat kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bika nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf, saya undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan Bapak Ibu sekalian. Ya.